Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita beribadah raya. Hari ini hari Minggu, hari yang sudah Tuhan jadikan. Sama-sama kita untuk menguduskan hari Sabat. Mari jemaat Tuhan, kita memulai ibadah kita diawali dengan berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik di dalam hidup kami Bapa. Tiba saatnya kami akan menguduskan hari Sabat. Kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah pada saat ibadah ini berlangsung Tuhan, kami boleh dikuatkan, disegarkan, dan kami mendapatkan mujizat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita ke hadapannya yang kudus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Kemuliaan-Mu Bapa, pulihkan hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia 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 namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saat kita tidak melihat jalan kita, namun karena kita percaya, Tuhan akan menolong setiap kita. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu indah, pujian penyembahan kami naikkan kepadamu sebagai tanda pengagungan. Terima kasih Tuhan, 1 minggu lagi Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mau menerima bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Kami berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkati kami yang mendengar Tuhan. Tidak ada roh kritik, tidak ada roh ngantuk. Dan kami percaya roh Allah, roh Kristus, roh yang luar biasa, yang akan menguasai pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini berjudul sia-sialah usaha kita tanpa Tuhan. Haleluya. Sia-sialah usaha kita membangun tanpa Tuhan. Kalau tidak dengan Tuhan, apa yang kita mau bangun? Keluarga, bisnis, relationship, pekerjaan, bahkan pelayanan tanpa Tuhan. Sia-sia Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita yang sudah ada dalam pernikahan, bisnis, dalam pelayanan, mari kita diingatkan kembali hari ini untuk membawa Tuhan sebagai nahkodanya, pemimpinnya, sebagai orang yang di depan, yang memimpin kita, supaya kita kuat di dalam hidup di dunia ini, supaya kita mampu mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, supaya kita hidup menjadi terang. Tanpa Tuhan, kita akan tidak mampu. Mari kita buka bersama Mazmur, firman Tuhan 92 ayat 12, 13, 14, dan 15. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Kalau kita tertanam di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, orang-orang yang ditanam di dalam Tuhan akan menjadi apa? Menjadi gemuk, berbuah, segar. Walaupun mereka semakin hari semakin tua, tetap berbuah, tetap berproduktif, tetap segar, tetap luar biasa. Siapa yang tidak mau itu? Terlebih lagi di zaman COVID, pandemi, Delta varian seperti ini. Semakin hari manusia semakin lemah, semakin lemah. Ketakutan menimpa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita tertanam di dalam Tuhan, dikatakan pada masa tuanya pun tetap berbuah. Artinya semakin lama semakin berbuah, semakin lama semakin berbuah. Pelayanan semakin ditambah-tambahkan, bisnis semakin ditambah-tambahkan. Hubungan suami istri semakin disegarkan. Ini yang paling susah sebenarnya. Biasanya sudah semakin lama, semakin buah, semakin sedikit. Semakin lama hubungan semakin hambar. Tapi dalam firman Tuhan, kalau kita tertanam di dalam Tuhan, semakin hari semakin berbuah, tumbuh segar. Maukah kita memiliki itu Bapak Ibu Saudara? Hanya di dalam Tuhan kita bisa memiliki itu semua. Ya, mari kita buka Yehezkiel 17 ayat 8. Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah, dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus. Kitalah itu pohon anggur yang bagus. Tapi kita harus ditanam di tepi air. Marilah kita ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Kita tertanam di dalam aliran air Tuhan. Orang-orang yang tertanam di dalam aliran air Tuhan akan bertumbuh, menghasilkan buah, bertumbuh, menghasilkan buah, bertumbuh, menghasilkan buah. Apa artinya tertanam? Mari kita buka Mazmur 91 ayat 14 dan 16. Arti tertanamnya. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Inilah arti tertanam. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Artinya tertanam di dalam Tuhan, artinya kita melekat kepada Tuhan.
Jangan sampai kita tidak melekat di dalam Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang bisa mengganggu kita. Begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita tidak melekat kepada Tuhan. Mungkin malah berkat Tuhan yang membuat kita tidak melekat. Mungkin juga persoalan. Baik berkat, baik persoalan, jangan menghambat kita untuk melekat. Semakin kita diberkati, semakin kita melekat kepada Tuhan. Ya. Sebaliknya, semakin kita mendapatkan pergumulan, semakin kita melekat kepada Tuhan. Jadi baik diberkati, baik mendapatkan pengalaman lembah, pencobaan, semakin kita melekat. Itulah artinya tertanam. Saya melihat di dalam pelayanan orang yang diberkati, semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Orang yang diberkati semakin tidak berbuah, semakin tidak berbuah, semakin tidak berbuah. Memang kelihatannya dunia melihat dia seperti berbuah. Semakin beli mobil baru, rumah baru, handphone selalu ganti baru. Dunia mengira itu standarnya. Tetapi secara kacamata surga, anak Tuhan tersebut sudah tidak berbuah. Dia memang diberkati. Dunia sering melihat berkat itu sebagai buah, bukan. Tertanam di dalam Tuhan akan membuat kita berbuah bagi kerajaan Allah, bukan bagi standar dunia. Haleluya. Tertanam di dalam Tuhan artinya juga dibersihkan oleh Tuhan. Rela dibersihkan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang Tuhan ambil dari dalam hidup ini, kalau ada hal-hal yang Tuhan ajak kita untuk melangkah lebih dalam ke dalam air sungainya Tuhan, itu artinya kita mau dibersihkan. Ya. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau Bapak Ibu dibersihkan, artinya Bapak Ibu itu sudah tertanam dan dibersihkan oleh Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tertanam, nanti Tuhan tebas, Tuhan buang ke dalam api. Jadi orang yang tertanam di dalam Tuhan artinya orang yang dibersihkan Tuhan. Ya, yang pertama ditanam di tepi aliran air, yang kedua dibersihkan oleh Tuhan. Marilah kita rela dibersihkan Tuhan. Hari-hari ini dengan pandemi yang seperti ini, Tuhan sedang membersihkan anak-anak Tuhan. Motivasi gereja, motivasi kita dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Supaya kita menjadi orang yang tertanam di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, sia-sialah usaha kita. Tanpa Tuhan, sia-sialah segala pelayanan kita. Tanpa Tuhan, sia-sialah hubungan suami istri. Tanpa Tuhan, sia-sialah bisnis kita. Marilah kita tertanam dan dibersihkan, melekat kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, sia-sia. Dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang menang. Haleluya, mari kita berdoa. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menundukkan kepala, menutup mata kami. Bahkan kami sekarang pun mengangkat tangan kami surga. Tanda kami meminta ampun. Kalau kami sudah melakukan usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan di luar dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan kembali. Baik itu pernikahan, baik itu bisnis, pelayanan. Baik hidup ini Tuhan. Sia-sia tanpa Tuhan. Kami mau kembali datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Tanda kami meminta Tuhan untuk campur tangan hidup kami. Meminta Tuhan untuk Tuhan ambil alih hidup ini Tuhan. Hal-hal yang harus dibersihkan daripada kami. Kami berdoa, bersihkanlah Bapa. Kami rela supaya kami menikmati Tuhan buah-buah yang berikutnya yang daripada Tuhan. Karena kami tertanam di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menjaga kami. Tuhan selalu berserta dengan kami. Tuhan menolong kami yang dalam isoman. Tuhan juga menolong kami yang di dalam lockdown, PPKM. Tuhan, pekerjaan yang hilang akan Tuhan gantikan. Bisnis yang menurun akan Tuhan lipat gandakan. Kami percaya ada cara-cara terobosan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam pelayanan ini. Baik yang memberikan persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Diberkati sesuai janji firman Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus.
dan pimpinan Allah Roh Kudus sampai Tuhan menjemput kita kembali. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa kita minggu depan. Tetap di dalam suasana prokes, ya, hati-hati, tetap ikuti aturan pemerintah dan terus berdoa buat pemerintah yang berusaha bekerja keras, ya, di garda depan untuk menolong rakyat banyak. Mari kita dukung dengan doa-doa kita dan dengan kita mengikuti peraturan pemerintah, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kita minggu depan. Haleluya, shalom.